Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini melaksanakan kuliah kerja nyata genap dengan metode daring dengan tema pencegahan COVID-19 untuk mewujudkan kehidupan baru new normal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan Karang Taruna yang berkenan memberikan izin pada saya untuk melakukan sosialisasi dengan menggunakan media daring yang dilakukan mulai tanggal 10 Agustus sampai 22 Agustus 2020. Saya Muhammad Ubaidillah, nomor NIM 170301200, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Manajemen, yang melakukan sosialisasi edukasi yang dilakukan dengan media daring dengan tema pencegahan COVID-19 untuk mewujudkan kehidupan baru. Yang akan menjelaskan tiga poin. Poin pertama, penanganan potensi novel coronavirus 19 di Cina. Wuhan, Cina. Wuhan merupakan sebuah kota yang lokasinya ada di Tiongkok Tengah dan merupakan ibu kota dari Provinsi Hubei yang terletak di persimpangan Sungai Yangtze dan Sungai Han. 965 km di ujung Cina. Wuhan menyimpan beragam potensi sebuah kota industri yang maju dan punya banyak sejarah. Luas dari negara ini sekitar 1.520 km persegi dan dinobatkan sebagai kota terbesar wilayah di Tiongkok Tengah. Menurut Washington Post, kota Wuhan punya populasi lebih dari 11 juta penduduk. Wuhan pernah menjadi tempat di mana banyak kekuatan Eropa memiliki konsulat, tempat di mana perusahaan dagang utama Barat dan Jepang, dan perusahaan tekstil dan teknik internasional memiliki pabrik dan kantor penjualan. Wuhan adalah pembangkit tenaga listrik utama industri Cina, memproduksi besi dan baja, sutra dan kapas, pengemasan teh dan penggalangan makanan. Wuhan bahkan mendapat julukan Chicago dari Cina pada tahun 1900. Wuhan adalah lokasi reguler untuk petugas bea cukai, kapten kapal uap, pedagang, dan konsulat barat. Wuhan juga merupakan tempat lahir revolusi Cina pada 1911. Seperempat abad kemudian, kota ini berdiri menantang sebuah ibu kota Cina nasionalis masa perang yang terkepung. Mulai dari pertengahan abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, Wuhan adalah kota secara teratur muncul dalam pres internasional sebagai pusat perdagangan untuk teh dan sutra di antara komoditas lainnya. Wuhan secara langsung berdampak pada kehidupan orang-orang di barat. Wuhan produksi teh, telur bubuk, hingga sutra sebagai komoditas ekspor ke barat. Poin yang kedua, asal mula novel coronavirus. Sebelum virus corona ramai diketahui banyak orang, seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut. Dia memberikan pesan yang mengejutkan di grup alumni sekolah kedokteran melalui aplikasi pesan singkat yang populer di Cina, WeChat. Tujuan pasien dari pesan makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya, tulisnya. Ini menjelaskan menurut sebuah tes yang telah dilihatnya, penyakit ini adalah virus corona yang ternyata satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut SARS. Saya hanya ingin mengingatkan teman-teman sekelas universitas saya agar berhati-hati. Dia adalah seorang dokter berusia 34 tahun yang bekerja di Wuhan, kota yang menjadi pusat penyebaran virus corona di Cina. Dia mengatakan kepada teman-temannya untuk mengingatkan orang-orang yang mereka cintai akan bahayanya virus ini. World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia (WHO), sebelumnya menyatakan bahwa kemungkinan hewan menjadi sumber utama dari virus ini. Namun, beberapa penularan secara terbatas antara manusia bisa terjadi dengan kontak dekat. Dokter spesialis Erlina Mohan dari Pokja
melalui perantara hewan dan manusia. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Virus ini tidak menulari melalui udara melainkan melalui kontak fisik. Penyebaran tersebut melalui droplet, percikan udara atau air ketika bensin dan batuk penderita, serta melalui kontak fisik langsung dengan penderita maupun kontak dengan benda yang telah disentuh oleh penderita. Novel coronavirus. Sudah beberapa bulan kita menjual untuk bertahan dari COVID. Untuk kita sudah tidak asing lagi akan wabah ini, tidak dapat merelakan bahwa kita memang harus tidak berdampingan dengan wabah COVID yang hingga sekarang belum ditemukan vaksin atau obat yang spesifik. Jika kita ulang kembali, kasus pertama COVID di Indonesia ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020, diidap oleh 2 orang di daerah Depok. Hanya berselang 3 bulan per hari Juni, pasien yang dinyatakan positif sudah menginjak lebih dari 50.000 kasus dan masih bisa meningkatkan tiap hari. Dari jumlah tersebut, Jatim menduduki posisi kedua tertinggi setelah DKI Jakarta, dan di Jatim Persib menduduki urutan ketiga tertinggi setelah Surabaya dan Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpesan, jangan lupa memakai masker dan cuci tangan, karena itu bisa menjaga kesehatan tubuh sendiri. Dan tanpa kita sadari, dengan mematuhi protokol kesehatan, kita memberi kehidupan bagi orang lain. Terima kasih.